baik anak-anakku sekalian, di depan kalian di sini kamu bisa melihat ada salah satu contoh jam. Nah, perlu kamu ketahui jam mempunyai 12 angka. Mulai dari angka 1, 2, 3, 4 sampai angka 12. Oke. Di dalam jam terdapat 3 jarum, jarum pendek, jarum panjang, atau jarum tipis. Jarum pendek berguna untuk menunjukkan waktu atau jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Dan jarum tipis, biasanya jarum tipis ini jarum yang berbeda warnanya. Itu berguna untuk menunjukkan detik. Bisa ya? Nah, dalam belajar jam, kita akan menyebutkan dengan pukul. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke cara membaca jam. Tapi sebelum kita masuk, ingat, dalam belajar jam, kita menyebutkan dengan pukul. Oke? Nah, sekarang kita belajar membaca jam terlebih dahulu. Di sini sudah ada contohnya. Nah, jarum pendeknya ke angka 4. Maka ini merupakan pukul 4.00. Bisa? Ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti pukul berapakah ini? Ini menunjukkan pukul, kamu lihat ke jarum pendeknya. Oke, jarum pendeknya ini menunjukkan ke angka 2, maka ini adalah pukul 02.00. Bisa? Oke, contoh berikutnya lagi. Nah, di sini pukul berapakah ini? Nah, berarti ini menunjukkan jarum pendeknya ke angka 9 dan jarum panjang ke angka 12. Maka ini dibaca pukul 9.00. Bisa? Nah, kita akan fokus ke contoh latihan yang pertama. Di sini kamu bisa lihat jarum pendeknya mengarah ke angka 4 dan jarum panjangnya ke angka 12. Maka ini ditulis pukul 04.00. Bisa? Nah, dibaca pukul 4 tepat. Bisa? Kita bisa membaca jarum panjang tepat di angka 12. Sekarang kita akan belajar jarum panjang ke angka 6. Nah, jika jam yang seperti ini, berarti jarum pendeknya menunjuk ke arah di antara 8 dan 9. Maka ini merupakan pukul 8:30 menit. Kenapa 30, Miss? Nah, kamu perhatikan di antara 12 dan 6 terdapat garis. Oke, nah setiap garis-garis yang ini itu dihitung 1 menit. Bisa? Nah, sekarang kita buktikan apakah di antara 12 dan 6 adalah 30 menit, 30 garis. Bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Itulah mengapa jika membaca jarum panjangnya ke angka 6, maka dia akan lebih 30 menit. Bisa? Oke, contoh yang kedua. Nah, di sini anak-anak bisa lihat jarum pendeknya ada di antara 4 dan 5. Oke, dan jarum panjangnya ada di angka 6. Ingat yang Miss Alice katakan, kalau jarum panjangnya ada di angka 6, kita sudah hitung tadi bersama-sama, maka menitnya lebih 30. Maka ini menjadi pukul 4.30
9.30 atau dibaca setengah 5. Bisa ya? Dalam latihan nanti, nah seperti ini, ditulis pukul, dibaca pukul. Maka kita lihat jarum pendeknya ada di antara 2 dan 3. Maka ditulis pukul 02 titik lebih berapa? Ada di angka 6, berarti lebih 30. Bisa? Dan dibaca pukul setengah. Di antara 2 dan 3 berarti setengah 3. Bisa ya anak-anak? Selanjutnya adalah cara menggambar jam. Nah, di sini ada 2 contoh soal yang akan kita gambarkan. Jarum-jarumnya, ingat bedakan jarum panjang dan jarum pendeknya. Oke? Nah, di sini ada pukul 10.00. Berarti ini dibaca pukul 10 tepat. Good. Cara menggambarnya adalah jarum pendeknya berarti menunjuk ke angka 10. Kita gambarkan. Jarum pendek menuju ke angka 10. Nah, ini berarti karena dia 00, berarti jarum panjangnya ada di angka 12. Audio Jungle. Oke? Gampang ya? Nah, satu lagi. Menggambar pukul 09.30. Nah, berarti pukul 09.30 kita gambarkan jarum pendeknya ada di antara 9 dan 10. Bisa? Nah, kemudian jarum panjangnya ingat ini adalah lebih 30 menit ke angka 6. Pintar. Jarum panjangnya menuju ke angka 6. Oke, bisa anak-anak sekalian? Oke, nanti dalam latihan ada 4 soal yang akan kamu kerjakan. Miss Alice harap kamu bisa memahami dan mengerti ya. Sekian penjelasan materi tentang membaca dan menggambar jam. Miss Alice harap kalian bisa mengerjakan latihan. Oke, sampai ketemu di sekolah. Tetap semangat. Salam sayang buat semuanya. Bye.